Wa amma naqlu ba'dil mukhalifin, adapun penukilan dari sebagian mukhalifin, orang-orang yang berbeda madhab kita, berbeda madhab dengan kita, an madhabina, annahu, bahwasanya lau kamula atau lau kammala kullataini, jika seseorang itu menyempurnakan dua kulah, illa kuzan bikuzi baulin tohuro, nah, kecuali dengan menambahkan katakanlah satu gelas atau satu ember cikii tohuro, maka menjadi suci, ya, fahuwa ghalatun ala madhabina, itu adalah sebuah kesalahan sesuai madhab kita. Bahkan bal sarraha Abu Hamid min ajalli ashabina, bahkan Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, melanjutkan pembahasan mengenai air. Puasan cai terus untuk itu beres-beres intinya pembahasan cai tak. Oke, pada permasalahan sebelumnya di mana ketika ada seseorang yang kencing, seorang yang kencing, yang mengencingi air laut, lalu kemudian muncul nanta roguah busa, ya. Busa. Kalau memang itu dipastikan busa itu adalah dari air kencing, maka busa itu hukumnya najis. Cuman kalau enggak, maka ya enggak najis. Gitu. Terus itu fihi fil bahar, ya. Walau turihat fihi ba'ratun, fihi fil bahar ta'at. Walau turihat fihi ba'ratun, ketika ada kotoran, mau tai tah, kotoran keletong kalau di Jawanya itu, mutai sapi, mutai kebo tah, dilemparkan ke laut. Nah kemudian nyiprat itu air yang air laut, ya, ada air laut. Nah kemudian ada seseorang yang ngebuang tai kebo, seret nyiprat tah, airnya misalkan ke sarung, kumaha eta? Apakah najis atau enggak? Lam qatratun ala syai'in, lam tunajjishu, maka tidak membuat najis. Alasannya, ya, gak najis itu. Kenapa? Karena yang kena atau yang nyiprat itu kan dari air yang banyak. Nah sementara yang nyiprat itu, yang terkena sesuatu misalkan dari cipratan itu kan belum tentu, belum pasti di dalam air yang nyiprat itu ada zatiah najisnya. Nah sehingga di sini dihukumi tidak najis. Oke. Ayat ya jadi ya. Ya lanjut. Terus wayan jusu qalilul ma'i, permasalahan lain. Air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kulah, itu bisa menjadi najis. Haitsu lam yakun waridan biusuli najisin ilaihi, sekiranya najis itu tidak datang kepada si air. Ya. Yura bil basaril mu'tadili, yang najis itu bisa dilihat oleh penglihatan yang normal, dan najis itu tidak dimaafkan di air meskipun dimaafkan di selain air. Contohnya darah misalnya. Jadi kalau darah itu ketika darah ada di dalam sholat, ketika kita sholat kemudian ada darah di tangan misalkan di anggota sholat,
itu dima'fu. Ya, di dalam pakaian, dalam baju gitu misalkan. Nah, itu dima'fu, dimaafkan. Darah. Tapi kalau di air itu enggak ada ma'funya. Ketika memang ada perubahan tetap hukum airnya itu najis ketika airnya sedikit. Jadi ketika tadi diulangi lagi ya. Air yang sedikit itu air yang sedikit bisa menjadi najis ketika dia kedatangan najis. Tapi kalau airnya itu mendatangi najis maka enggak. Contoh gini, kalau ember atau gelas bela, gelas airnya gelas air putih. Nah ini kemasukan tai cak-cak atau kemasukan darah. Ini secara otomatis airnya itu adalah air yang mutanajis, terkena najis. Jadi kalau najis memang zatiahnya najis gitu kan. Kalau mutanajis itu ada air kemudian terkena najis. Ya misalkan darah itu najis. Air kencing itu najis bukan mutanajis. Tapi ketika ada air kemudian dimasuki air kencing atau dimasuki darah, itu jadi mutanajis. Nah kembali ke tadi, ketika ada air yang sedikit dia kedatangan najis, artinya najis datang kepada dirinya, maka itu tidak bisa suci. Ya, artinya tetap hukumnya adalah mutanajis. Nah tapi sebaliknya ketika ada najis kemudian dia disiram menggunakan air, ya maka air ini bisa mensucikan ini. Air itu bisa mensucikan najis yang ada di baju misalkan. Baju ada ompolnya, ya. Kalau direndam atau misalkan air dulu disiapkan kemudian pakaian yang najis itu baru direndam, ya semuanya jadi ngerata najis, itu. Oh, nyebar gitu ibaratnya. Tapi kalau pakaian yang ada di ember kemudian dia itu disiram pakai gayung, kan namanya air segayung kan sedikit. Nah itu bisa hilang najis yang ada di dalam pakaian. Gitu. Biar amatnya. Terus. Mana tadi? Wayan jusu qalilul ma'i wa huwa madunal qullataini haitsu lam yakun waridan bi usuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadil. Sampainya najis kepada si air dan najisnya itu dapat terlihat oleh pandangan yang normal dan najisnya itu tidak dimaafkan di air meskipun di dalam sholat itu dimaafkan. Kaghairihi min radbin wa ma'iin, dan air itu ya sama seperti yang lain dari perkara yang cair, dari perkara yang lembek atau perkara yang cair. Jadi misalkan kalau kopi, teh, sprite misalkan atau air kelapa itu kemasukan aja setetes darah atau enggak najis semuanya. Mutanajis. Dan ini udah nggak bisa lagi diminum. Ya. Kenapa? Ya karena darah itu najisnya terlihat dan meskipun darah itu dalam perkara sholat itu dimaafkan, tapi dalam urusan air tidak dimaafkan, tidak ma'fu bahasanya itu kalau di fikih. Tidak ma'fu. Najis eta. Sarwa najis nage ya? Itu bisa. Kecuali kalau mau ngikuti madzhab Imam Malik. Kalau sekiranya ada perubahan suci gitu kan. Kalau nggak ada perubahan berarti najis. Ntar ada di belakang itu. Omayun in katsur. Jadi kalau benda cair misalkan air 1 tong, air teh, air kopi 1 tong nih, 1 tong 200 liter. Kemasukan darah tuh udah semuanya jadi mutanajis. Kenapa? Karena air teh atau air kopi yang 1 tong itu tidak memiliki kekuatan seperti kekuatannya air yang biasa. Itu.
Terus non dia ma'un wa in kathra kan. Cairan meskipun banyak, ya itu tetap hukumnya adalah mutanajjis. La biwusuli maitatin, tapi tidak dengan sampainya bangkai. La dama li jinsi hasailun, yang darahnya itu tidak mengalir pada jenisnya. Inda syakiha, ketika dites, diuji bahwa hewan itu memang tidak memiliki darah yang mengalir. Syaki'udun minha. Seperti apa? Ka'akrab, seperti kalajengking. Jadi kalau bangkai kalajengking masuk ke gelas, kan nggak ada darahnya tuh, ya, maka tetap itu nggak ngefek. Artinya bisa suci mensucikan, mau dipakai wudhu tak silahkan, bisa. Bangkai cacak sama, wawazagin, bangkai cacak sarua bae tama. Tapi kalau dengan catatan ya, tidak ada illa intaghayyara ma asabathu walau yasiran. Tapi dengan catatan tidak boleh ada perubahan sedikit pun, meskipun sedikit, nggak ada perubahan sama sekali. Nah, sehingga kalau ada perubahan, pahinaidin, ketika ada perubahan yang justru, maka air tersebut berubah menjadi mutanajjis. La sarotona, tidak dengan apa? Saroton itu kepiting. Apa? Kepiting ya? Yuyu. Wadibda, atau kodok. Ada bangkai kepiting atau bangkai kodok masuk ke ember gitulah. Bayanjus, maka najis. Bihima, dengan bangkainya kepiting dan juga kodok. Khilafan li jam'in, meskipun di sini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya bangkai kepiting dan bangkai kodok ketika masuk ke air itu nggak ngaruh, nggak merubah status air itu menjadi najis. Oke, coba ada ininya nggak nih? Oke, lanjut. Berarti memang sebagian golongan dari ulama itu memperbolehkan ya, artinya tadi itu nggak termasuk. Yang diantaranya adalah Imam Ghazali, kemudian Imam Ruyani, kemudian Ibnu Munzir. Itu mengatakan bahwasanya ketika bangkai kodok, bangkai kepiting masuk ke dalam air, itu tidak menajiskan air. Terus wala bimaitatin kana nas'uha minal ma', atau juga air ketika dimasuki oleh bangkai, di mana hewan ini asalnya atau tumbuhnya, tumbuhnya gedenya itu dari air. Seperti apa? Kal alak, seperti nanti tadi lintahnya, seperti lintah, cacing, belut, ikan, segala macam. Itu enggak. Walau turiha fihi mayitan, walau turiha fihi mayitatun, kiamat tulisannya ya. Walau turiha fihi mayitatan, meskipun dibuang ke dalam air dalam keadaan mati. Minjalika. Oke. Walau turiha fihi mayitatan minjalika najisa. Nah, tapi ketika dibuangnya itu ketika sudah mati hewan-hewan tadi yang disebutkan, maka tetap najis. Wa in kana tarihu ghairu mukallaf, meskipun yang membuang itu adalah bukan dari orang yang mukallaf. Jadi masih anak kecil gitu, Barki atau JJ gitu ya. JJ udah mukallaf belum, Jek? Nah, wala athara li tarhil hayy mutlaqan. Nah, kalau ngebuang misalkan cak-cak hirup keneh di piceun, diasupkeun kana cai. Kodok nondi tadi, kepiting, orai tah, itu nggak ngefek kepada air. Titik. Waqtaro katsiruna min a'immatina mazhab Malik annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Dan banyak dari ulama-ulama kita
itu lebih memilih pendapatnya Imam Malik seperti tadi yang disebutkan, yaitu Al-Imamul Ghazali, Imam Ruyani, dan Imam Ibnul Munzir, bahwa dalam menyikapi hukum air itu sama saja seperti Imam Malik, dalam arti segala sesuatu rek najisna loba rek saeutik ta, rek caina loba rek saeutik, ketika tidak ada perubahan itu enggak suci. Mau airnya dikit mau banyak sama aja tuh mah. Tapi kalau ada perubahan meskipun sedikit tetap hukumnya najis. Tuh. Wal jari karokidin. Air yang ngalir itu sama seperti air yang diam. Hukumnya sama. Terus wafil qadim, dalam mazhab yang qadim la yanjusu qaliluhu. Air yang sedikit itu tidak najis bila taghayyurin. Ini dari air yang mengalir ya. Air yang mengalir itu ketika sedikit itu tidak najis ketika tidak ada perubahan. Ya. Wa huwa madzhabu Malik. Qala fil majmu' sawaun kanatin najasatu ma'iatan au jamidatan, meskipun najisnya itu adalah najis yang cair seperti darah atau air kencing, atau yang kering seperti tai yang sudah kering misalkan dimasukkan ke air. Nah itu sama aja itu mah. Oke. Itu mengenai air yang mengalir. Terus wal ma'ul qalilu, adapun air yang sedikit, idza tanajjasa, ketika air yang sedikit itu menjadi najis, ya tuhuru bi bulughihi kullatain, maka air yang sedikit itu bisa menjadi suci dengan menambahkan air sampai 2 kula. Walau bima'in mutanajjisin, meskipun dengan air yang mutanajis. Jadi bukan dengan CKI lain, air mutanajis. Lain. Jadi ketika ada air sedikit, 1 ember kena najis, kena darah misalkan ya. Nah, air yang 1 ember itu bisa menjadi suci dengan cara gimana? Menambahkan air kepada air yang najis itu sampai 2 kulah. Dengan catatan tidak ada perubahan. Nah, meskipun air yang mutanajis tadi itu sama-sama digabungkan dengan air yang mutanajis sampai 2 kulah dan tidak ada perubahan, maka hukumnya menjadi tohur, menjadi suci, mensucikan. Gitu. Haitsu la taghayyura bihi, sekiranya memang tidak ada perubahan. Kemudian wal katsiru yathuru bi zawali taghayyurihi bi nafsi, sementara air yang banyak yang mutanajis itu bisa disucikan dengan hilangnya perubahan tersebut. Berubahnya adalah dengan perubahan diri sendiri. Ya misalkan ada air 1 kolam. Nah awalnya di situ ada bangkai tikus. Bangkai tikus udah bangkainya dibuang. Kan tetap airnya itu ada bau bangkai. Nah udah akhirnya ditutup, dibiarkan selama berbulan-bulan. Nah terus setelah sekian bulan dibuka, ternyata airnya udah normal. Nah itu airnya bisa menjadi air yang suci, mensucikan. Itu cara pertama untuk mensucikan air najis yang banyak. Au bima in zida alaih, atau kalau enggak, misalkan tadi yang kolam di pinggir musala misalkan terkena bangkai najis. Terkena ada bangkai tikus. Terus ditambah terus gitu sampai luber, sampai sifat-sifat dari najis itu hilang. Nah maka itu juga bisa menjadi air yang suci, mensucikan. Atau ketika air yang 1 kolam yang terkena najis itu diambil, misalkan ada darahnya, ya otomatis kan najis tuh, ada perubahan jelas kelihatan. Nah si darah ini diambilin, ya kan, pakai gayung atau pakai apa, atau pakai ember dan hilang ternyata sifat-sifat najisnya, dan sisa dari air itu masih 2 kulah, maka itu pun sama, airnya kembali lagi menjadi suci, mensucikan. Wasaniha jariyu ma'in ala udwin wallahu ta'ala a'lam. Oke, ada tambahan di sini, Mas.
Biarnya, wis cai mak itulah. Cai doang gitu. Cai doang. Ya pejung. Lanjung itu. Nih Ustaz, yang pembahasan kemarin ya, yang katanya misalkan ada air 2 kula, air kurang dari 2 kula, terus bisa air ini nyampe 2 kula, ini pertanyaan Mang Ita, tapi di bere Cikii, ya, kemudian dia mah keterangannya kita, tarsih hasiah ya mah. Walau bima'in mutanajisin tadi ketika membahas tentang air yang banyak. Ya. Oke, walau bimutanajisin mana tadi ya? Al-ma'ul qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughihi kullatain. Air yang sedikit yang terkena najis itu dapat menjadi suci dengan mencapai menjadi 2 kula meskipun dengan air yang mutanajis. Ya. Di catatan kakinya ai la najisin, bukan ditambahkan dengan najis. Contohnya kabaulin seperti Cikii. Wala ma'iin, atau juga air cairan ustuhlika fihi yang sudah melebur ke dalam air. Nah, titik. Ibnu Qasim itu. Qala Ibnu Qasim Al-Abbadi ini mah. Amma naqlu ba'dil mukhalifin, adapun penukilan dari sebagian mukhalifin, orang-orang yang berbeda madhab kita, berbeda madhab dengan kita, an madhabina, annahu, bahwasanya lau kamula atau lau kammala kullataini, jika seseorang itu menyempurnakan 2 kulah, illa kuzan bikuzi baulin tohuro, nah, kecuali dengan menambahkan katakanlah 1 gelas atau 1 ember Cikii, tohuro maka menjadi suci, ya, fahuwa ghalatun ala madhabina, itu adalah sebuah kesalahan sesuai madhab kita. Bahkan bal sarraha Abu Hamid min ajalli ashabina, bahkan Abu Hamid Al-Ghazali, ya, termasuk dari Abu Hamid Al-Isfiraini tah. Abu Hamid Bengos. Abu Hamid Al-Isfiraini dari Luju itu menyatakan bahwa bi annahu najisun bila khilaf, itu adalah najis tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, berarti pertanyaan kemarin itu mutlak najis tama. Tetap bisa. Tetap bisa. Air tuak tanah. Alkohol. Air alkohol mah mae nggak bisa. Itu mah kudu cai bengos. Meskipun airnya air yang terkena najis. Nah, itu syaratnya itu mah. Jadi kesimpulannya, itu bisa. air 2 kula, kurang 2 kula. Air kurang 2 kula. Pengen jadi 2 kula, ditambahan Cikii, itu tetap kabeh jadi najis. Mutlak itu. Hanya. Menurut Menurut Abu Hamid Al-Isfiraini tambah. ya tadi Dan menurut Ibnu Qasim pun sama. ujungnya gitu. Najis eta mutlak, kita najis. Bila khilaf. Maksudnya ada najis. Walaupun rasa baunya enggak ada. Tetap. Karena yang dimasukkan itu najis. Nah, dia masuk dalam kategori mae, cairan A. Jadi itu mah harus pakai air meskipun airnya terkena najis. Kalau cepeju kan meskipun suci menurut mazhab Syafi'i, ya, itu kan bukan air, tapi mae, cairan itu mah. Kalau cairan untuk melengkapi satu ini, untuk melengkapi 2 kula, meskipun tuak sekalipun, meskipun kopi itu nggak bisa.
Kalau kopi mah bisa jadi, soalnya apa? Ini mah ada kandungan airnya, aslinya kan air ini mah. Air kelapa benggos. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus pakai air. Itu ya. Ini berarti menurut kitab tarsihnya itu jadi. Itu jadi, itu bisa. Jamnya Tapi pada ngebahas ini gitu, sahnya gitu. Ini pada Salah, salah tam. Eta maceuna meureun eta. mabuna Ah, salah. salah. Berarti ada hubungan suci Salah, itu jadi itu adalah kutipan dari luar mazhab Syafi'i kemudian dikutip oleh ulama-ulama Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu dituduh seperti itu pemahamannya gitu. Nah, sehingga padahal begitu. Nah, makanya tadi Syekh Abu Hamid Al-Isfiroi ini mengatakan najis bila khilaf. Itu. Kitab tarsih. Ya. Maksudnya kan kamari ayo nanya gitu ya. Mana kita ngebahas cek pendapat dicampuran jeung sikih ge kedua pula terobah tenan dina kitabnan gitu. Fatul Muin cenah. Saya cenah Fatul Muin ya malah justru tenan nanya dina kitabnan ayana. Oh, justru balik nanya. Mana menang denge gitu. Karena muka-muka dina kitab Fatul cek mana nanti aya. Ya. Termasuk anak gitu aya cenah teh mangka justru eta dina kitabnan ayana gitu maknanya. Ternyata dina kitab tarsih pun juga atuh Pembahasan nama ayat cuman jawabannya teu sarua. gitu. Ternyata atuh teu sah-sah juga. Iya. Najis dia bae. Bila khilafin. Gitu. Pak. Mereka masih ragu. Rap. kalau tulang dari kayu dengan pohon, tirai, bambu, kan ini 2 bulan. Boleh? Meskipun 2 kulah gitu. Oh, itu bisa. Karena itu kategorinya mae itu, cairan bukan air. Itu menang. Jadi eta mah kudu tina cai benggos, meskipun airnya itu air mutanajis, air yang terkena najis teu naon. Pokoknya tina air mutlak be. Atau kalau nggak air mutlak, air yang terkena najis kemudian digabung sifat-sifat najisna eueuh bisa menjadi kembali tohir mutohir. Kalau hewan-hewan tadi mah Kurang karate. Nanda sana iyalah. tak eta urang mah kadinya bageun aja. Pantes bila khilafin najis. Tapi nyatanya pada ngomong. Bau jengkol. Oke, mana eta pembahasan hewan teh najisnya. Istasna maitatun ladama lahasail fala tunajjisu ma'ian alal masyhur. Wa kadza fi qaulin najisun la yudrikuhu tarafun dal qaulu adhar. Oke. Aqrab wa wazag wa dzubab. Nah, jadi hewan-hewan yang mati tadi itu ya, kalajengking, cak-cak, laler itu. Laler itu apa laler? Lalat. Nah. Kumal, burugus, nyamuk ya. Itu bangkainya ketika masuk ke air itu enggak bikin najis. Tapi kalau orai, hayah, difda, fa'roh, tikus, orai, kodok itu bikin najis. Oke, terus jadi kenapa? Ini dalilnya ya.
Kenapa hewan-hewan yang disebutkan tadi misalkan seperti cak-cak, terus yang tadi cak-cak, kecoa masuk nama, nyamuk, lalat, dan seterusnya, Be. Itu tidak menajiskan air yang sedikit ketika bangkainya itu masuk ke dalam air, itu karena kias. Tuh, mana tadi? Qala fit tanbih wa qisa bidzubab ma fi ma'nahu. Jadi berasalkan dari hadis idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma liyanzihu. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Jadi kan ada satu gelas air putih kemasukan lalat, seret. Nah, terus kan ini air ini bisa diminum, tapi syaratnya harus dicelupkan terlebih dahulu. Nah, karena pembahasan di hadis itu adalah tentang lalat, ya kan? Maka diambillah ilah atau alasan. Apa lalat ini? Ternyata lalat itu adalah hewan yang darahnya tidak mengalir. Nah, sehingga hewan-hewan yang lain yang tidak memiliki darah yang mengalir, bangkainya ketika bangkai dari hewan yang darahnya itu tidak mengalir masuk ke dalam air, itu hukumnya sama. Sehingga dalilnya adalah qiyas ya mah. Wa qisa bidzubabi ma fi ma'nahu min kulli maitatin la yasilu damuha. Nah, terus kalau diragukan hewan ini darahnya ngalir nggak ya? Gitu. Hewan ini darahnya ngalir atau enggak ya? Ya dilihat saja ukurannya. Seukuran cak-cak benggus. Itu berarti darahnya nggak ngalir. Tapi kalau ukurannya itu lebih dari cak-cak, itu baru bisa menajiskan airnya. Itu ya. Atau najis yang nggak terlihat ya. Atau yang air yang kecipratan tadi tanya itu sama. Oke. Wa yufaidun an rausi samak. Wah. Terus kan Anggi pernah tanya itu ya. Ikan-ikan laut ya, itu kan ada kotorannya biasanya itu ikan-ikan asin. Nah, gimana itu? Ma'fu wa yufaidun an rausi samakin. Wa anil yasir urfan itu di ma'fu itu mah. Najis tapi dimaafkan. Terus Terus di apa hadis yang itu tuh Ustaz apa? Al-bahru al-hillu maitatuhu wa tahuru ma'uhu at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Lautan itu kalau di hadis yang lain ya. Al-bahru lautan itu at-tahuru ma'uhu airnya itu bisa suci mensucikan. Terus al-hillu maitatuhu bangkainya pun halal. Nah, karena bangkai itu sampai ke tai-tainya juga masuk lah. Ikan mah. Ya, sehingga dari nas hadis itu pun bisa menjadi jawaban dari tai dari ikan asin. Atau teu masalah aja naya taian ge. Halal iya. Ada pahit meureun. Pindang sekali gitu Pak. Jadi tetap itu hukumnya malah suci. Kalau termasuk halal. Najis. Itu kan yang mengkhususkan hadis tadi, Jadi hadis itu menjadi sandaran bahwasanya bangkainya ikan seisi-isinya halal. Gitu. Ya namanya halal kan ya. Yang namanya halal ya boleh dimakan dong. Berarti walaupun dari paus. Atuh sok bae. Mun teu hiji mah. Ada istisna dan juga kapal selam.
Oke. Termasuk termasuk ikan danau ya. Heeh. Heeh, karena itu kan laut. Nah, laut. Oke, nanti di pembahasan mengenai apa saja yang masuk dalam kategori najis. Lauk taman. Mana ya pembahasan najis ya? An-najasat. Mangga Pak. Bang mau nanya Bang. Geus beak. Oke, babu najasah ya. Wa hiya kullu muskirin wa maitatu ghairil adami wasamaki. Oke. Mana ya? Kullu muskirin. Mana samak ya? Wa maitatu ghairil adami wasamaki wal jarad. Kan kalau najisnya bangkai itu kan dari ayat ya. Wa hurrimat alaikumul maitah. Itu. Nah, terus kalau samak mana tadi? Tadi uhillat lana maitatani wa damani. As-samaku wal jarad wal kabidu wat tihal. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu bangkai ikan dan bangkainya belalang. Terus al-kabid itu tanah entah. Hati ya. Hati. Watihal jantung tak. Jantung. Terus hadis al-bahar at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Wal muradu bisamak kullu ma ukila min hayawanil bahr, segala sesuatu yang dimakan dari hewan laut. Wa illam yusamma samakan, meskipun tidak dinamakan ikan. Dengan penyu gitu ya. Penyu ikan lain sih. Penyu ikan nih, penyu. Penyu. Ya pokok hewan yang ada di laut maksudnya mah. Nah, jadi semua isi lautan yang berupa hewan, bangkainya bangkainya suci, halal, bangkainya halal. Terus, meskipun tidak dinamakan sebagai ikan, dan itu akan ada nanti di bab anjing laut ya nya. Buaya. Hari buaya termasuk jamaah? Buaya. Itu buaya. Buaya laut. Atunya halal. Mau beruang laut tah, singa laut tah. Eta mah nanggar buaya mungkin aya di laut mah. Kemarin hari saya buaya air asin, batu saung kan air asin. Buaya darat. Pokok yang laut semuanya lah. Mau lumba-lumba kek, mau hiu, mau paus, singa laut, terus nonton anjing laut, singa laut, kuda laut tah. Bulu babi itu apa? Di laut. Halal. Pokok semua hewan ya. Semua hewan yang di laut halal, boleh dimakan. Atau mangga baik. Atau dibawa ke kamar tapi Sampun.
Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kitab yang kedua. Fikih ya mah. Bisa gedeng bae orang gilir. Mana kamar itu ya? Walau turihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajri tarhi qatratun ala syai'in lam tunajjishu. Ihu bahar tanon ya. Walau turihat halaman nama beda meureun. Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala fi kitabihi Fathul Mu'in ila an qala walau turihat fihi, walau turihat lan lamun den buang fihi ing dalem banyu apa ba'ratun telek atau tai ya. Fawaqat mangko tumiba apa ba'rah fawaqat mangko tumiba min ajli tarhi saking arah nglempar atau ngebuang apa qatratun apa setetes ala syai'in ing atase suwiji-wiji lam tunajjishu mongko ora gawe najis apa ba'rah ing syai'. Wayan jusul anda dinajis apa qalilul ma'i apa sitike banyu wa huwa lan hale utawi alma iku duna wa huwa maduna wa huwa lan hale utawi ma iku madunal kullatain iku ma barang dunal kullataini kang tetep ing dalem sak liyane atau sak kurange rong kulah. Haitsu lam yakun sekirane ora ana apa ma iku waridan iku kang nekani biusuli najisin kelawan tumekane najis ilaihi maring non ya biusuli najisin ilaihi maring banyu yura kang den tingali apa najis bil basari kelawan mripat al mu'tadili kang normal ghairi ma'fuwin kang ora den ngapura anhu saking an-najis fil ma'i ing dalem banyu walau ma'fuwan lan senajan ana apa najis iku ma'fuwan iku den ngapura anhu saking ma' fi sholati ing dalem salat ka ghairihi kaya saliyane najis min radbin saking perkara kang teles wa ma'iin lan cairan wa in katsura lan senajan akeh apa ma'i la biusuli maitatin ora kelawan tumekane bangke mana ya ladama kang ora ana getih iku maujud li jinsiha maring jinise maitah sailun ladama sailun kang ngalir apa darah inda syaqi udwin ing dalam sandinge apa ngebelah anggota minha saking maitah ka aqrabin kaya dene kalajengking wa wazaghin lan cicak cak illa intaghayyara angin lamun berubah apa ma barang asobathu kang ngenani apa najasah ing ma
walau yasiron lan senajan setitik fahina idin mongko ing dalam mengkono keadaan berarti taghayyara yasiron walau yasiron yang justru najis apa ma la sarotonin ora kepiting wadifdain lan kodok kayan justru mongko najis apa banyu bihima kelawan difda lan saroton lan difda khilafan kelawan nulayani lijam'in maring segolongan wala mayitatin lan ora bangke kana kang ana apa nasuha apa muncule maitah iku minal ma'i saking banyu kal alaki kaya dene lintah walau turihal lan senajan den buang apa al alak fihi ing dalam banyu maitatan hale bangke minzalika saking mengkono al alak walau turiha fihi mayitatan walau turiha fihi mayitatun minzalika najisa mongko najis apa banyu wa ing kana tarihu lan senajan ana sapa at-tarihu wong kang buang iku ghaira mukallafin iku ora kang mukallaf wala tarolan ora ana labet iku maujud li tarhi al-hayy maring pembuangan wong kang urip maring ngebuang kang urip mutlakon hale mutlak wahtara lan milih sapa katsiruna wong akeh min a'immatina saking pira-pira imam kita mazhab Malikin ing mazhab Imam Malik annal ma'a ing temen setuhne banyu iku layan jusu ora najis apa ma mutlakon hale mutlak illa bitaghayyuri angin kelawan perubahan wal jari lan utawi banyu kang mili kang ngalir iku karokidin iku kaya banyu kang mandek wa fil qadimi lan iku tetep ing dalem mazhab qadim layan jusu ora najis apa qaliluhu apa setitike banyu bila taghayyurin kelawan tanpa berubah wa huwa lan hale utawi layan jusu qaliluhu bila taghayyur iku mazhabu Malikin iku mazhab Imam Malik qala ngucap sapa Imam Nawawi fil Majmu' ing dalam kitab Majmu' sawaun pada uga kanat ana apa najasatu najis iku ma'iatan iku najis kang bangsa cair au jamidatan utawa kang bangsa kering wal ma'ul qalilu idza tanajjasa kanggo piye mah wal ma'u lan utahe banyu al qalilu kang setitik iku idza tanajjasa nalikane dadi najis apa al ma'ul qalil yadhuru mongko suci apa al ma'ul qalil bibulugihi kelawan tumekane banyu kulataini ing rong kulah walau bimain lan senajan kelawan banyu mutanajisin kang kene najis haitsu la taghayyura sekirane ora ana perubahan iku maujud bihi kelawan mutanajjis wal katsiran utawi banyu kang akeh iku yadhuru suci apa al katsir bizawali taghayyurihi kelawan ilangi perubahane banyu binafsihi kelawan awak dhewene banyu au bimain utawa kelawan banyu zaidin kang bimain kelawan banyu zida kang den tambahi apa alaihi ing atase banyu au naqasa atau au nukisa atau den kurangi apa anhu saking banyu wa kana lan ana apa albaqi apa sisane iku kathiron akeh. Subscribe, like dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.